Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Hari ini ada yang nggak masuk? Ini. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa. Siap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas topik tentang berdamai dengan diri sendiri. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak arahnya ke sana? Apa arah dengan topik ini? Ada yang tahu? Oke, nggak ada. Ibu mau tanya dulu, di kelas ini ada yang agamanya berbeda? Ada. Ada yang dari luar suku Jawa Barat? Ada berapa orang? Oke. Nah, nanti kita akan memulai dari apa sih berdamai mulai dari diri kita sendiri itu supaya nanti ke depan kalian lebih percaya diri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini setelah mempelajari topik 3, peserta didik mampu memahami konsep tentang ragam identitas diri. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ada yang tahu welas asih? Oke, betul ya. Kemudian, Ibu mau bertanya, apakah di sini ada yang pernah merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri? Ada nggak yang pernah merasa malu? Ya? Saya merasa tidak percaya diri karena kurang tingkatnya kepedean saya terhadap teman ataupun lingkungan sekitar. Oke. Jadi siapa namanya tadi? Nama saya Iskarotin. Iskarotin. Jadi Iskarotin pernah tidak percaya diri karena dia sulit mungkin ya berkomunikasi dan malu dengan teman-temannya. Kemudian, apakah ada yang merasa percaya diri? Kalau tadi Iskarotin pernah tidak percaya diri, yang sekarang apakah Anda pernah merasa percaya diri untuk menampilkan diri secara utuh tanpa perasaan malu? Ada nggak? Ya. Saya percaya diri karena saya bangga dengan diri saya sendiri. Karena dengan saya percaya diri, saya mampu menunjukkan kemampuan saya. Ya, tepuk tangan dong buat dua temannya ya. Oke. Terima kasih ya. Nah, saatnya kita games dulu. Silahkan berdiri. Kita akan memulai dengan bermain tentang identitas diriku. Yang suka musik dan suka membaca. Oke, yang suka bermain Instagram dan bermain TikTok. Ini suka apa yang di tengah-tengah? Suka dua-duanya? Oke, pelajaran berhitung dengan pelajaran yang tidak berhitung. SMK bisa. SMK 2 SMK 2 Cikarang Barat pasti bisa. Oke, sudah kondusif lagi ya. Kemudian ibu akan bertanya,
dari permainan yang sudah kalian mainkan tadi, yang pertama, apakah Anda selalu berada pada satu posisi identitas yang sama selama putaran atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Kemudian, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi pada putaran selanjutnya tidak? Coba ceritakan, ya. Pada putaran pertama saya bertemu dengan Sarah, terus di putaran kedua saya tidak bertemu dengan Sarah. Ya. Kemudian ada lagi? Saya, Bu. Ya. Pada putaran pertama saya berada di identitas bersama teman lelaki saya, dan pada beberapa putaran berikutnya saya berada di identitas yang sebelah dan sendirian. Hanya sendirian? Iya. Jadi hanya kamu sendiri di dalam satu kelas, sisanya berkelompok dengan temannya dan kamu hanya sendiri. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Kemudian yang terakhir ya, Ibu akan bertanya, identitas yang paling penting menurut kalian tadi dari yang sudah kalian mainkan apa ya? Ada yang mau menceritakan kepada Ibu? Ya? Yang paling penting tadi adalah gender. Gender. Kenapa? Karena kita bisa membedakan teman cowok. Oke. Terus ada lagi nggak? Itu sih, suka musik dan suka membaca. Suka. Ada yang lebih suka musik dan ada suka membaca. Iya. Ada yang suka membaca. Kenapa? Kalau menurut kamu itu penting? Menurut saya penting, jadi dalam kelas ini tahu siapa aja yang lebih suka musik dan suka baca. Supaya bisa mengoptimalkan potensi yang ada di dirinya. Coba kita akan simak video dari YouTube tentang identitas diri. Silahkan diperhatikan baik-baik videonya ya. Kevin punya mimpi, suatu hari ke luar negeri. Kelana ke Amerika, selfie di New York City. Tapi Kevin lihat sendiri, yang nggak putih didiskriminasi. Di toko, di masjid, di jalan ditangkap polisi. Kevin ingat white supremacy, diklaim sebagai pribumi asli. Bilang non putih harus pergi, nggak berhak hidup di sini. Amrik bikin nggak nyaman. Mungkin di Eropa lebih enakan. Shopping di Paris, nongkrong di Inggris, jalan-jalan di Jerman sambil lihat pameran. Tapi Kevin di sini lihat lagi persekusi. Imigran dan pengungsi jadi sasaran neonazi. Mereka terlalu bangga sebagai ras Arya. Kata mereka yang lainnya nggak berhak hidup di sana. Pindah ke Timur Tengah aja, jelajah padang pasir di Mesir, naik unta di Jordania, nikmati kota tua Irak dan Syria. Tapi di sana bahaya juga, ada kelompok bersenjata. Ngaku-ngaku khilafah yang sah, kalau beda akan dibabat musnah. Mungkin Asia Tenggara, orang-orangnya lebih ramah, mereka seperti saudara, bagian lebih dekat ke rumah. Pelesiran di Thailand, napak tilas raja di Kamboja, kulineran sampai kenyang, lalu mampir sebentar di Myanmar. Ternyata di sana sama aja. Ada kelompok kecil ekstrim Buddha yang mengintimidasi dan diskriminasi. Minoritas Rohingya terpaksa mengungsi. Buyar sudah rencana. Bisa bebas keliling dunia, Kevin milih di Indonesia aja, tanah air tercinta. Pas ngopi nyampe di kafe, Kevin disangka bule. Dikata-katain Cina, bukan orang Indonesia. Orang Cina bikin sebal, darahnya tumpah, halal. Ada apa dengan dunia kita? Kenapa makin banyak xenofobia? Pendatang bukan dianggap teman, tapi malah dikira ancaman. Kalau di bumi dianggap non-pribumi, mungkin lebih nyaman tinggal di bulan. Tadi video yang sudah kalian tonton, gimana menurut kalian? Ada gambaran ternyata di dunia ini tuh kita sudah dibeda-bedakan ya. Ada di kelompok-kelompokan, di kotak-kotakan. Jangan seperti itu ya. Berteman dengan siapa aja di kelas ini. Jangan sampai ada pembeda di antara kalian. Walaupun tadi Ibu tanya ada yang
di luar suku Jawa Barat, kemudian ada yang berbeda agama, tapi tetap kalian harus kompak ya, harus saling menghargai satu sama lain. Kemudian konsep pertama tentang menjadi diri sendiri adalah setiap orang punya banyak identitas. Yang pertama, mungkinkah kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang tetapi berbeda identitas agama dengan orang lain? Tadi udah Ibu tanya, ada ya ternyata di kelas ini beda sama sukunya, beda agamanya, sama agamanya, beda sukunya, itu sudah biasa. Perbedaan di dunia ini sudah biasa. Yang menjadi luar biasa adalah ketika kalian mampu untuk saling menghargai satu sama lain. Oke, yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Oke, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Kalian sudah punya sidik jari ya di sini ya. Mungkin ada di antara kalian yang public speaking-nya bagus ya, tapi mungkin di sisi lain di perhitungannya kurang misalkan. Ada yang di sini pinter gambar, tapi untuk public speaking-nya biasa aja. Atau mungkin ada yang pinter berhitung, matematika, kemudian IPA-nya bagus, tapi untuk dalam public speaking-nya berkurang. Jadi tidak ada orang yang sama. Semuanya itu punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi tidak bisa disamakan. Dan kalian tidak boleh merasa minder. Kok dia bisa begitu, saya tidak bisa. Nah itu tidak boleh seperti itu ya. Kalian punya satu keunikan yang harus kalian gali sekarang ini. Nah, di mana tempatnya? Di sekolah. Kemudian kalian di sekolah itu diajarin untuk berpikir kritis. Supaya nantinya ketika bermasyarakat, kalian punya masalah, kalian sudah bisa memecahkannya, sudah terbiasa untuk memecahkannya. Ikut organisasi untuk menambah banyak teman, pengalaman itu juga penting. Oke. Yang kedua adalah standar umum tidak boleh dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalkan standar cantik menurut iklan televisi tidak bisa dijadikan patokan untuk diri sendiri. Kalian mau putih, semua krim kalian coba seperti artis, model sinetron, kalian pengen seperti itu, pengen langsing. Sampai diet ketat akhirnya merusak diri sendiri, malah sakit dan tidak sempoyongan ketika jalan. Mau putih ternyata yang dipakai adalah krim merkuri karena standar kecantikannya yang terlihat menurut kalian itu putih, langsing, cantik itu ya. Seperti itu. Tapi ternyata malah merusak wajah kalian. Padahal cantik tersendiri menurut ibu sendiri ya, itu bukan hanya kecantikan yang dilihat dari fisik, tapi dari dalam diri sendiri gitu ya. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena gak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan.
3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya bingsul. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu, apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan juga bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Menyimak video tadi gimana sekarang? Sudah ada rasa percaya diri pada kalian? Jadi nggak boleh minder ya. Jadi apalagi sampai kalian menggunakan segala cara untuk membuat kalian sesempurna yang ada dibuat standar orang lain seperti itu. Jadi tetap percaya diri dengan apa yang kalian miliki, karena apa yang sudah Tuhan titipkan ke kalian itu adalah yang sebaik-baiknya sudah Tuhan berikan, dan Tuhan juga tahu apa yang kalian butuhkan. Kalian misalkan lahir di keluarga sederhana, mungkin Tuhan sudah tahu kalian bisa lebih survive di situ. Tuhan sudah tahu apa yang akan kalian lakukan ke depan. Kemudian kalian mungkin nantinya ke depan akan menjadi orang sukses, mengangkat derajat orang tuanya. Jadi tetap semangat, tidak boleh minder, apalagi sampai membandingkan diri kalian dengan orang lain. Orang lain itu pun juga nantinya punya standar sendiri. Jadi benar seperti contoh yang ada di video tadi, tetap gunakan standar untuk diri kalian sendiri itu boleh, tapi standarnya tidak boleh dengan mengukur orang lain, tapi diri sendiri. Saya harus lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Dan ada goals yang harus kalian capai itu apa, gitu ya. Nah, kemudian welas asih pada diri sendiri. Mulai welas asih mencintai diri sendiri. Tidak boleh terlalu narsis. Saya punya kelebihan ini itu juga tidak boleh. Jadi terlalu sombong nanti jatuhnya. Dan yang kedua, tidak boleh terlalu rendah diri. Saya tidak memiliki kemampuan apapun. Itu juga tidak boleh. Jadi harus seimbang, balance gitu ya. Nah, latihan mencintai diri sendiri. Kemudian yang pertama adalah mengekspresikan cinta dan penerimaan terhadap diri sendiri. Berterima kasih kepada diri sendiri sudah kuat menjalani apa yang saat ini kita tidak tahu ada masalah apa yang selama ini sudah kalian hadapi, tapi kalian sudah kuat sejauh ini gitu kan. Sampai SMK, mudah-mudahan ke depan semakin kalian dewasa, pemikiran kalian pun akan semakin kuat. Kemudian ada lagi yang kesadaran penuh, ambil nafas dalam-dalam, dan sadari apa yang terjadi di dalam diri tanpa menghakimi. Jangan pernah menghakimi diri kalian tidak mampu, kalian tidak bisa. Yang harus kalian lakukan adalah, saya bisa ketika saya berusaha. Kemudian yang ketiga adalah keterhubungan. Memperluas kesadaran kita kepada semua makhluk dan mengakui bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang sulit. Jadi tidak ada orang yang sukses itu tanpa ditempa, tanpa ada tekanan sebelumnya. Pasti mereka mengalami masa-masa sulit. Yang hanya kalian lihat adalah masa suksesnya saja. Maka jangan pernah membandingkan mereka lebih baik dari saya. Oke, manfaat mencintai diri sendiri yang pertama adalah mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Ada yang pernah stres, mengerjakan banyak tugas atau apa, itu bisa diselesaikan misalkan dengan diskusi dengan temannya. Jadi pasti ada solusinya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kebahagiaan. Yang ketiga, membantu ketahanan dalam manajemen konflik.
Nah, yang terakhir kita akan buat tindakan konkret. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kalian masing-masing. Silahkan. Terima kasih buat diri sendiri. Oke, terima kasih buat diri kalian sendiri. Kemudian yang kedua, nanti ketika sampai rumah, ucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menguatkan sampai sekarang. Yang sekarang ada di samping kalian, teman kalian. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman kalian. Kita harus saling menguatkan. Oke. Terakhir, nanti Ibu minta galeri kalian, CV kalian tentang nama, kemudian suku, agama, hobi. Semakin banyak identitas yang kalian tampilkan, semakin bagus. Nanti silakan upload di Instagram kalian, tag di Instagram Ibu ya. Ibu tag Instagramnya, nanti akan Ibu jadikan portofolio. Bisa? Bisa. Oke. SMK? Bisa. SMK 2? SMK 2 Cikarang Barat? Masih bisa. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, karena waktu kita juga sudah habis, silahkan ketua kelas untuk dipimpin doa sebelum pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat